siapkan hati menyambut bulan suci di bulan ini. Berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan agar kita semua menjadi juara Ramadan bersama DJ FM Surabaya. The Ultimate Youngsters Radio. The Ultimate Youngsters Radio. DJ FM. Good morning. Hai Youngsters, Meta udah ready nih bikin kamu good mood. Pastinya only on Good Weekend dong. Di Ultimate Youngsters Radio 94.8 DJ FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Youngsters, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan happy ya. Se-happy Meta yang bisa balik lagi buat nemenin kamu dari jam 7 sampai dengan jam 9 nanti cuma di Good Weekend-nya DJ FM. Hari ini adalah awal Mei 2022 dan kayaknya sih bakal jadi hari terakhir di bulan Ramadan ya, karena besok katanya Lebaran Youngsters. Walaupun untuk pastinya kita masih menunggu sidang isbat nanti malam. Yang jelas Meta yakin pasti deh di antara kamu semua sekarang lagi pada ngerasa excited banget, gak sabar buat menunggu Lebaran. Setelah sekian lama nih Lebarannya gak bisa mudik, gak bisa kumpul-kumpul, gak bisa ngadain halal bihalal. Alhamdulillah tahun ini udah sedikit kembali ke normal, walaupun masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, pagi hari ini kita bakal bahas tentang Lebaran nanti di Indah Info Berfaedah. Sebelumnya Meta juga bakal ngajakin kamu ngerekap minggu ini ada peristiwa apa aja sih yang sempat hits atau yang sempat jadi trending topik selama 1 minggu ini. Jangan kemana-mana kalau nggak pengen sampai kelewatan, stay tune terus cuma di Good Weekend-nya DJ FM. Mau ngobrol sama Meta? Chat aja di 081 888 0948. Udah headline kita belum Youngsters? @DJFM Surabaya. Meta mengucapin selamat pagi dulu nih buat kamu Youngsters yang baru aja nyalain radio kamu buat stay tune 94,8 DJ FM. Meta juga mengucapin selamat pagi buat Youngsters yang baru aja nyampe ke Surabaya, karena sebelum-sebelumnya nih harus bekerja, harus beraktivitas, atau harus kuliah di luar kota. Giliran mau Lebaran bisa mudik ke Surabaya. Iya deh, selamat datang di Surabaya. Senang banget pastinya ya bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat kamu. Banyak juga nih yang sebaliknya dari Surabaya mudik ke kampung halaman masing-masing. Ada yang keluar kota, keluar pulau bahkan Youngsters. Semoga semuanya diberikan kelancaran, perjalanannya juga nggak mendapatkan halangan atau rintangan apapun ya, amin. Meta kemarin sempat baca di berita soalnya yang mudik macetnya minta ampun, sampai ada yang dari pagi sampai dengan malam tetap berada di spot yang sama Youngsters. Terus sempat-sempatnya dia bikin TikTok tuh di spot tersebut, tapi itu kayaknya di tol Cipularang ya. Moga-moga aja Youngsters yang berencana mudik nggak sampai harus macet-macetan seperti itu. Anyway, sesuai janjinya Meta tadi, Meta bakal mengawali pagi hari ini dengan ngajakin kamu ngeremin nih Youngsters. Ngerekap minggu ini ada peristiwa apa aja sih yang sempat viral atau yang sempat jadi trending topik. Flashback ke beberapa hari yang lalu, tepatnya di awal minggu. Nama Popo Barbie ini mencuat di lini masa sosial media setelah dia merekam dirinya menyamar sebagai perempuan dan masuk ke toilet khusus wanita. Kenapa kok sampai semua netizen bisa tahu? Ya karena aksi tersebut direkam sendiri olehnya dan diposting lewat akun TikToknya dia sendiri Youngsters. Dalam video tersebut dia menulis caption lagi di toilet. Dalam video tersebut juga Popo terlihat mengenakan rambut palsu panjang, kaos hitam sepanjang perut, pakai make up lengkap serta masker untuk menutupi wajahnya. Dia masuk toilet yang benar-benar dikhususkan untuk perempuan. Tentu saja video ini menuai komentar negatif yang menilai aksi tersebut mengkhawatirkan, sangat meresahkan ya, karena bisa ditiru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bakal banyak nih oknum yang bisa aja memanfaatkan situasi berkedok waria kayak gini. Popo Barbie ini dikenal oleh publik sebagai sosok komedian TikTok yang kerap beraksi sebagai seorang perempuan. Video-video hasil kreasinya nih biasanya menampilkan dia bermake up dan mengenakan pakaian perempuan sambil melakukan hal-hal jenaka. Popo sendiri diketahui berdomisili di Jambi dan sering memproduksi konten-konten humor tapi kontroversial. Sebelum konten menyamar masuk toilet perempuan ini, Popo juga pernah menuai kontroversi netizen gara-gara posting sebuah video yang menampakkan dirinya mengenakan
pakaian berlubang sehingga kemaluannya terlihat jelas. Langsung tuh ya videonya dibanjiri dengan kecaman dan hujatan. Kemudian sempat diklarifikasi katanya Popo tidak sengaja sambil minta maaf. Konten tersebut dibuat saat siaran langsung yang nggak bisa diedit oleh pembuat konten gitu katanya youngsters. Sebelumnya juga udah beberapa kali juga Popo yang viral menuai hujatan dari netizen. Nah, sampai dengan saat ini masih banyak aja yang membicarakan, mendiskusikan hal ini. Ini adalah salah satu berita yang viral. Kita doain semoga nggak men-trigger orang-orang aneh gitu ya, yang pervert atau berpikiran mesum untuk mencoba hal yang serupa youngsters. Menurut Meta ini perbuatan yang salah tentu ya. Biar gimana pun toilet perempuan iya untuk perempuan. Apalagi di Indonesia gender yang diakui ya memang hanya dua ya, laki-laki dan perempuan. Jangan kemana-mana, Meta masih bakal ngebahas remi-remi yang lainnya youngsters. Masih bakal ngajakin kamu ngerekap minggu ini ada peristiwa apa lagi sih yang sempat trending atau yang sempat jadi viral di sosial media. Stay tune terus ya, cuma di Good Weekend-nya DJ FM. 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. New release. Ultimate Youngsters Radio 94.8 DJ FM. New release for this week on DJ FM Youngsters. Satu lagu yang lagi warawiri bener di aplikasi TikTok maupun di Instagram Reels. This one is coming from Jessie with Zoom. Ini merupakan lagu perdananya Jessie sejak meluncurkan Cold Blooded Oktober tahun 2021 lalu. Jessie sendiri melakukan debut di tahun 2005 dengan lagu Garap dan namanya masih Jessica H.O. Youngsters. Tapi sayangnya debutnya itu gagal meraih perhatian pasar. Setelah bertahun-tahun hiatus, akhirnya dia kembali ke dunia K-pop sebagai bagian dari trio hip hop Lucky J sampai akhirnya grup tersebut bubar di tahun 2016. Nah, kemudian nama Jessie ini terkenal banget sejak membintangi program kompetisi hip hop Unpretty Rap Star pada 2015 dengan image sebagai gadis blak-blakan dan apa adanya yang sebelumnya nggak lazim nih di dunia hiburan Korea. Kehebatannya sebagai rapper juga turut berkontribusi terhadap kepopulerannya karena udah ada beberapa lagu-lagu terkenal seperti Nunu Nana dan juga Don't Touch Me yang dia rilis. Jessie juga aktif di dunia acara variety seperti Six Sense dan juga punya acara talk show Jessie Show Interview. Penyanyi 33 tahun ini mengungkapkan caranya kok sempet-sempetnya gitu loh bikin lagu baru di tengah jadwal yang padat. Tapi Jessie bilang saya selalu melakukan hal sebaik mungkin. Kalau dia lagi rekaman, dia juga sangat bawel. Kalau ngerasa kurang pas atau kurang perfect buat dia, rekamannya pasti langsung dipotong. Lagu baru Jessie, Zoom ini mengisahkan orang-orang masa kini yang gak bisa lepas dari handphone mereka. Pasti pada ngerasa ya youngsters ya. Nah, pas ditanya apa sih yang pengen dia capai di tahun ini, Jessie bilang pengen banget segera menggelar konser. Gak sabar karena sebelumnya gak bisa manggung akibat pandemi COVID-19. Impiannya Jessie adalah bertemu semua fans di penjuru dunia lewat konser, kata ia gitu youngsters. Kita doakan semoga mimpinya Jessie ini terwujud. Buat kamu yang ngefans banget sama Jessie juga pasti gak sabar buat nunggu kapan sih Jessie ini bakal ngegelar konser di Indonesia. Pengen bisa lihat langsung penampilannya Jessie. Kalau kamu suka banget sama lagu barusan, bisa kamu request tiap jam-jam request di DJ FM. Sekali lagi waktunya dari Jessie with Zoom. Jangan kemana-mana youngsters, abis yang satu ini Meta masih bakal balik lagi loh. Masih buat ngajakin kamu ngerekap minggu ini. Ada Joni bertanya pada amanya. Ade, nanya apa lagi sih John? Emak, nanti bukanya pakai apa ya, Mak? Ya elah, baru juga jam 1 dan nanya buka apa? Apa saja ya batal? Enggak lah, Mak. Insya Allah Joni kuat lah, Mak, sampai maghrib, Mak. Nah, gitu dong anak emak. Mak. Aduh, feeling gak enak nih HP. Bener nggak ya, Mak? Menelan omongan sendiri saat puasa katanya bisa batal. Nggak batal dong anakku sayang. Yang bikin batal tuh menelan mentah-mentah berita hoax terus dikirim ke WA keluarga. Tahu, kayak tantemu itu. Juara Ramadan di DJ FM Surabaya. Masih banyak lagu lain dari DJ FM yang bisa bikin kamu happy. Let's dance with us.
DJ FM. Di Ultimate Youngsters Radio 94.8 DJ FM. Satu lagu yang lagi-lagi warawiri terus nih di aplikasi TikTok dan juga Instagram Reels Youngsters. Dari Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry, and also Big Sean with Feels. Meta bakal balik lagi buat ngajakin kamu ngerekap minggu ini. Ada apa lagi sih yang viral dan sempat jadi bahan pergibahan Youngsters semua. Nama Jerome Pauline dan juga YouTuber Alshad Ahmad ini jadi trending topik selama beberapa hari terakhir Youngsters. Berawal dari komentarnya Alshad terhadap kematian 3 harimau Sumatera di Aceh Timur karena terkena jerat babi hutan. Alshad bilang alam emang tempat terbaik untuk rumah satwa seperti ini. Tapi sekarang hutan kita lagi gak baik-baik aja guys. Di saat yang sama, kasus kematian harimau di Aceh Timur ditanggapi oleh dokter hewan pemilik akun Twitter @POPCavet. Dia menyinggung standar ganda publik terhadap satwa liar. Postingannya bilang, Anda marah lihat harimau mati dijerat, tapi muji-muji dan kagum sama influencer piara harimau. Nggak paham lagi deh gue, lo itu problematik gitu katanya. Yang kemudian akhirnya membelah netizen jadi dua kubu. Banyak yang ngebela Alshad yang mengklaim punya izin pelihara harimau di rumah, sementara banyak juga yang mengecam tindakan Alshad karena mengurung satwa liar di kandang alih-alih dibebaskan di alam. Pernyataan Alshad dinilai mendorong orang untuk berpikir bahwa memelihara satwa liar di rumah tuh lebih baik dibandingkan melepaskan ke habitatnya. Alshad juga menuai kontroversi karena konten di YouTube miliknya bersama satwa liar dinilai tidak mengedepankan edukasi konservasi. Sampai akhirnya nama Alshad jadi trending topik Youngsters. Di tengah ramainya kecaman publik terhadap tindakan Alshad, nama Jerome ikut terseret mengingat YouTuber yang dikenal dengan konten edukasi ini juga baru aja melakukan kolaborasi dengan Alshad. Jerome ini ngebawa Waseda Boys, teman-temannya dari Jepang, ke kota Bandung untuk melihat kebun binatang mini di rumah Alshad Youngsters. Ada binturung, rusa, burung unta, hingga harimau putih yang bernama Selen. Jerome juga ramai dikritik karena kolaborasinya ini, padahal sebagai YouTuber edukasi diharapkan bisa lebih memperhatikan nilai kontennya. Kritikan terhadap Jerome Pauline yang dianggap tak lagi ngasih konten edukasi juga terus-terusan dibahas sampai akhirnya ditanggapi langsung oleh Jerome di Instagram story-nya. Dia bilang udah menyuguhkan banyak konten khusus edukasi seperti belajar bahasa Jepang sampai matematika, tapi karena nggak mau mengulang konten yang sama, mulai mengubah format edukasi ke dalam bentuk vlog Youngsters. Nah, sampai dengan saat ini masih banyak aja yang ngebahas nih pro kontra Alshad dan juga Jerome Youngsters. Kalau kamu termasuk yang mana? Jangan kemana-mana, Meta masih bakal balik lagi abis yang satu ini. Stay tune terus ya, cuma di Good Weekend-nya DJ FM 94,8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, fakta membuktikan dengerin Good Weekend bikin mood kamu jadi good loh. Sering dengerin lagu ini kan? Lagu-lagu viral cuma di DJ FM. Meta mengucapin selamat pagi nih Youngsters buat kamu yang sekarang ini lagi dengerin Meta di jalan. Ada yang lagi siap-siap mau mudik ke kampung halaman, atau ada juga yang sekedar mau keliling kota Surabaya cari pemandangan, atau mungkin ada yang baru datang, baru nyampe ke Surabaya dan lagi keliling-keliling karena pengen lihat kayak gimana sih update-nya kota Surabaya yang sekarang. Udah lama ceritanya nggak balik ke Surabaya, mungkin ada yang gitu ya. Meta juga mau ngucapin selamat pagi nih buat kamu yang sekarang ini lagi dengerin Meta sambil kerja karena kebagian kerja di shift minggu pagi. Semangat ya, semoga lagu-lagu yang Meta puterin bisa bikin kamu tambah semangat untuk menjalani hari ini apapun aktivitas kamu Youngsters. Meta yakin ngelihat TikTok, ngelihat postingan di Instagram, ngelihat postingan orang-orang di Facebook, banyak yang lagi update kondisi permudikannya, mau merencanakan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada yang mau liburan, ada yang kembali ke kampung halaman untuk ngerayain lebaranan bareng. Aduh, seneng banget pastinya ya. Tapi buat youngsters yang gak bisa mudik kayak Meta nih, rasanya setiap ngelihat postingan-postingan kayak gitu, aduh nyes gitu di hati. Pengen nangis rasanya kok. Kenapa nggak bisa ya? Tapi ya gimana lagi kalau emang ada kewajiban yang harus dikerjakan, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, ada tanggung jawab yang emang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Biar bagaimanapun kan kewajiban harus didahulukan sebelum hak ya youngsters. Semoga setelah lebaran
yang belum berkesempatan untuk mudik, untuk berkumpul dengan sanak keluarganya, bisa menyusul ya youngsters. Meta juga nih rencananya karena tahun ini pas lagi lebarannya nggak bisa mudik, rencananya nanti setelah libur lebaran mungkin baru bakal mudik. Ada untungnya juga sih, jadi nggak bakal rame banget di jalan ya, nggak bakal berurusan dengan kemacetan, harga tiket juga nggak mahal-mahal amat, juga mau ke tempat wisata atau mau ke rumah makan nggak penuh-penuh amat. Semoga ya, rencananya sih demikian. Jangan sedih buat kamu yang gak bisa mudik. Insya Allah masih ada kesempatan kalau memang pengen bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman youngsters. Jangan kemana-mana. Abis yang satu ini nih, kalau dari tadi Meta udah ngajakin kamu ngerekap minggu ini di Remi. Nah, sekarang gilirannya Meta buat bagi-bagi indah, info berfaedah yang tentunya semua ada kaitannya dengan lebaran youngsters. Stay tune terus, cuma di 94,8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Ultimate Youngsters Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Buka puasa pakai apa hari ini youngsters? Pakai apa aja, yang penting bareng orang tercinta ya. Dan jangan lupa dengerin radionya DJ FM Surabaya. The Ultimate Youngsters Radio. Ultimate Youngsters Radio 94.8 DJ FM. Ada gak sih di antara kamu nih youngsters yang hari ini rencananya mau mudik ke kampung halaman? Nah, ada di antara kamu pastinya yang harus menempuh perjalanan panjang yang gak jarang bikin kita jadi mabuk perjalanan youngsters. Sebetulnya ada beberapa jenis makanan nih yang bisa meredakan mabuk perjalanan saat mudik. Misalnya adalah jahe youngsters. Kalau kamu berani mengkonsumsi jahe secara langsung, kamu bisa mengunyah potongan jahe segar yang mampu mencegah mabuk perjalanan dan sakit perut. Tapi kalau nggak sanggup memakan jahe dalam keadaan mentah, kita bisa mengolahnya ke dalam minuman atau ke dalam bentuk permen. Ada banyak permen jahe yang dijual sekarang ya. Nggak cuma jahe, tapi kamu juga bisa mengkonsumsi biskuit. Percaya atau tidak, biskuit bisa membantu meredakan rasa mual. Yang penting, pilih biskuit dengan rasa gurih youngster. Konsumsi kurang lebih 2 atau 3 biskuit atau cracker saat kita mulai merasa mual. Makan pelan-pelan sampai rasa mualnya berkurang dan juga hilang. Supaya bisa meredakan jumlah air liur dalam mulut, pilih biskuit atau crackers yang terbuat dari gandum. Hindari biskuit atau crackers dengan rasa yang pedas, manis, atau bercita rasa garlicky alias bawang gitu ya, yang kurang bersahabat dengan lidah dan pencernaan. Selain jahe dan biskuit, lemon juga bisa membantu meredakan mabuk perjalanan. Kandungan di dalam lemon dipercaya bisa meredakan sakit perut dan juga bisa meredakan rasa mual sehingga mampu meringankan keinginan muntah di perjalanan mudik akibat mabuk. Nah, selain itu juga pastikan kamu minum air putih dalam jumlah yang cukup, karena kondisi yang dehidrasi ini tidak membantu saat adanya mabuk perjalanan terjadi youngsters. Gimana? Kamu bisa menyiapkan semua makanan dan juga minuman pereda mabuk perjalanan ini sebelum mudik? Nanti kasih tahu Meta ya, berhasil atau enggak meredakan mabuk perjalanan kamu. Hati-hati di jalan, semoga semuanya lancar sampai tiba di tujuan. Jangan kemana-mana dulu youngsters, Meta masih punya banyak indah-indah yang lainnya. Stay tune terus ya, cuma di Good Weekend-nya DJ FM. Standby, 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Jadi juara Ramadan bareng DJ FM Surabaya. The Ultimate Youngsters Radio 94.8 DJ FM. Angel Baby coming from Troye Sivan youngsters. Kalau kamu suka banget sama lagu yang satu ini, bisa kamu request tiap jam-jam request di DJ FM. Sekali lagi itu dari Troye Sivan with Angel Baby. Waktunya Meta buat bagi-bagi indah alias info berfaedah yang selanjutnya nih youngsters. Dan kali ini Meta bakal share beberapa tips mudik lebaran saat pandemi COVID-19. Ingat ya, walaupun kita semua kayaknya udah ngerasa move on dengan pandemi COVID-19, tapi pandemi COVID-19 ini masih belum move on dengan kita. Karena biar bagaimanapun sampai dengan saat ini, situasi pandemi memang masih ada youngsters. Jadi tetap harus berhati-hati. Nah, buat kamu yang mau mudik lebaran, pastiin deh rumah pada saat ditinggal mudik dalam kondisi terkunci. Titipkan rumah pada kerabat atau tetangga sekitar yang tidak mudik, tentu yang bisa dipercaya ya. Lalu kalau kamu memang berniat atau berencana untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi, cek
cek terlebih dahulu kondisi kendaraan secara menyeluruh sebelum mudik. Bawa juga barang secukupnya. Nggak perlu lah ya bawa barang banyak banget kayak mau pindahan. Cukup yang sekiranya bakal digunakan aja selama mudik. Dan pastikan kekebalan serta imunitas tubuh terhadap COVID-19 ini sudah dilaksanakan. Misalnya imunisasi sampai dengan booster kalau bisa nih ya, ini harus segera dilengkapi. Patuhi juga rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas saat mudik. Kalau memang kamu bawa mobil sendiri, ngantuk, lelah, istirahatlah di rest area. Simpan dan hubungi juga nomor penting saat terjadi kendala di jalur mudik. Jangan lupa tetap terapkan secara disiplin protokol kesehatan youngsters. Terus kamu juga harus memahami lah at least ya, nggak harus hafal tapi at least harus memahami rute tujuan mudik dan pastikan mengisi bahan bakar sebelum mudik. Juga pastikan saldo uang elektronik cukup, bawa obat-obatan pribadi atau P3K dan bawa bekal untuk menghindari kerumunan di rest area. Buat kamu yang hari ini baru mau mudik nih, semoga lancar sampai di tempat tujuan ya. Wah, senang banget pastinya ya bisa kembali berkumpul bersama sanak saudara sama keluarga. Setelah beberapa tahun ini nggak bisa mudik ya youngsters. Meta ikut merasakan euforianya walaupun nggak ikut mudik nih. Ya curhat lagi. Ya udah deh, jangan kemana-mana youngsters. Meta masih bakal balik lagi karena Meta masih bakal terus nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Cuma di Good Weekend-nya DJ FM. Now, sound is everything. It's lucky for us. Identify. Now with DJ FM. Make some noise! The Ultimate Youngsters Radio. Ada Joni bertanya pada amannya. Ade, nanya apa lagi sih John? Emak, nanti bukanya pakai apa ya, Mak? Ya elah, baru juga jam 1 dan nanya buka apa? Apa saja ya batal? Enggak loh, Mak. Insya Allah Joni kuat lah, Mak, sampai maghrib, Mak. Nah, gitu dong anak emak. Mak. Aduh, feeling gak enak nih HP. Bener nggak ya, Mak? Menelan omongan sendiri saat puasa katanya bisa batal. Nggak batal dong anakku sayang. Yang bikin batal tuh menelan mentah-mentah berita hoax terus dikirim ke WA keluarga. Tahu, kayak tantemu itu. Juara Ramadan di DJ FM Surabaya. You really. Jangan sampai ke skip berbuat kebaikan setiap harinya di bulan penuh berkah. Kita kawal bersama agar menjadi Juara Ramadan. Di Ultimate Youngsters Radio 94.8 DJ FM. Mulai dari acara makan bersama dengan tudung saji, perang ketupat, dan masih banyak lagi loh ternyata tradisi unik merayakan lebaran di Indonesia. Misalnya di Bangka Belitung ada tradisi bedulang. Jadi saat menyambut lebaran, biasanya keluarga yang tinggal di Bangka Belitung ini akan makan bersama dengan keluarga, tapi makanannya harus disajikan dengan tudung saji. Tentu untuk menjalani tradisi ini nggak bisa asal-asalan youngsters. Ada persyaratan yang harus dipatuhi. Misalnya nih, nggak boleh pakai sendok dan orang pertama yang boleh ngambil makanan haruslah orang yang paling tua. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan suasana yang hangat di dalam keluarga. Selain tradisi bedulang di Bangka Belitung, ada juga yang namanya Festival Tumbi Lotohe di Gorontalo. Tumbi Lotohe sendiri artinya adalah memasang lampu. Jadi Festival Tumbi Lotohe ini adalah festival yang melibatkan banyak orang untuk memasang lampu berbahan minyak tanah selama 3 hari di sepanjang jalan. Aktivitas ini bukan hanya untuk memeriahkan hari lebaran atau sekedar buat seru-seruan aja, tapi memang untuk menerangi jalanan di kota Gorontalo yang nantinya akan memudahkan warga saat membagi-bagikan zakat di malam hari. Biar makin ramai, warga setempat nih bakal memainkan tabuhan beduk dan juga meriam dari bambu. Wah, kebayang seru banget nih ya. Nah, lain lagi di Maluku Tengah youngsters. Ada tradisi yang namanya pukul sapu. Di Maluku Tengah, beberapa cowok yang terpilih ini akan ditantang untuk saling memukul dengan menggunakan lidi yang terbuat dari pohon aren. Waduh, rada horor nih ya, rada menantang dan cukup ekstrim. Menurut warga Maluku Tengah, pukul sapu ini adalah tradisi unik lebaran di Indonesia yang artinya ungkapan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini walaupun tujuannya emang baik, bisa menyebabkan luka atau lebam di tubuh seseorang. Jadi emang gak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Nah, buat kamu yang tinggal di Yogyakarta
atau pernah menghabiskan waktu lebaran di Yogyakarta, pasti juga udah gak asing nih ya sama tradisi Grebek Syawal. Ini adalah ritual Keraton Yogyakarta yang dilakukan pada 1 Syawal dengan mengumpulkan berbagai hasil pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan, hingga membentuk gunung. Nantinya, hasil bumi yang sudah terkumpul ini akan diambil oleh warga yang hadir secara berebutan. Siapa cepat, dia dapat. Dan ada lagi tradisi lain yang cukup unik menyambut lebaran, tepatnya di Lombok kali ini youngsters. Namanya adalah Perang Topat. Perang Topat ini dilakukan tepat di hari ke-6 setelah lebaran, di mana warga Lombok ini dikumpulkan untuk saling melempar ketupat. Dipercaya hal ini bisa mempererat hubungan antar warga serta mengabulkan setiap doa yang sudah dipanjatkan. Sejak dulu sampai sekarang, warga Lombok ini masih sangat percaya dengan hal ini. Itulah sebabnya Perang Topat menjadi salah satu tradisi unik lebaran di Indonesia yang gak boleh dilewatkan. Wah, gak nyangka ya, ternyata banyak banget tradisi unik lebaran di Indonesia yang sangat menarik. Meta yakin kalau di tempat kamu masing-masing juga pasti ada nih tradisi saat lebaran yang jadi ciri khas. Kira-kira apa youngsters? Kalau di tempatnya Meta mungkin bukan ciri khas di daerah ya, tapi lebih ke ciri khas di keluarga. Biasanya kalau menjelang lebaran, menjelang 1 Syawal, jadi malam takbirannya itu kita yang anak-anak bermain bola di tengah lapangan gede gitu ya malam-malam, dengan hanya diterangi oleh cahaya bulan youngsters. Terus udah gitu kita main kembang api, nggak pakai petasan ya, kembang api doang biar nggak ngeganggu orang-orang lain di sekitar. Terus juga mulai bantu-bantu menyiapkan ketupat dan makanan yang akan disuguhkan keesokan harinya. Itu di keluarga Meta ya, tradisinya begitu setiap tahun. Yang sayang sekali tahun ini Meta nggak bisa ikut ngerayain youngsters, nggak bisa ikut ngerasain karena emang nggak mudik. Nggak apa-apa ya, menghibur diri sendiri. Nanti kelar liburan Meta bakal mudik sendirian. Jangan kemana-mana youngsters, Meta bakal balik lagi abis yang satu ini. Stay tune terus, cuma di Good Weekend-nya di JFM. Ada Johnny bertanya pada amannya. Ade, nanya apa lagi sih John? Mau kemana kau John? Ya tarawih lah, biar dapat pahala. Emang kamu? Bilang aja, kau mau nyolong sandal kan? Kalau ngomong mulutnya dijaga ya. Untuk bulan Ramadan. Kalau enggak, udah aku seledin nih kamu ya. Ya maaf lah John. Lah terus kenapa itu? Sandal kau nggak kau pakai tapi malah kau tenteng itu. Ya ini mau aku tukar, soalnya kan kemarin kekecilan. Bah, dasar kau, anak dajjal memang kau. Suara Ramadan di DJ FM Surabaya. Lagi galau atau lagi sedih? Dengerin lagu ini nih. Lagu-lagu enak ya cuma di DJ FM 94,8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. This one is coming from Fauzia with R.I.P. Love. 45 menit lewat dari jam 8 pagi waktu di studionya DJ FM di Jalan Citandui 14 Surabaya youngsters. Eits, Meta masih belum mau pamitan karena Meta masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit ke depan masih buat nemenin kamu di Good Weekend-nya DJ FM. Kalau tadi nih kita udah ngerekap minggu ini, udah bagi-bagi indah alias info berfaedah juga. Meta masih punya beberapa lagu kerennya DJ FM yang bakal Meta puterin buat kamu. Nah, abis dengerin Fauzia with R.I.P. Love, waktunya kita dengerin lagu terbarunya Doja Cat and also Tyga with Freaky Dicky. Ada Johnny bertanya pada amannya. Ade, nanya apa lagi sih John? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana nih yang punya warung? Ada Johnny ya John. Mbak, ini kan bulan Ramadan, kok nggak tutup? Ya kalau tutup kan nanti Mbak nggak makan John. Terus gimana nanti karyawan Mbak ini John? Ya tapi hormati dong Mbak, orang yang lagi puasa. Tutup pakai layar atau banner biar nggak kelihatan Mbak dari luar. Oh iya ya John, Mbak nggak kepikiran ya John. Ya wis, ini Mbak tak ambil penutupnya dulu ya. Nah, begitu kan lebih baik Mbak. Jadi sekarang nggak kelihatan kan kalau dari luar. Nah, sekarang saya minta sayur pakai ikan tongkol, nasinya separuh aja ya Mbak. Ya kamu nggak puasa John. Suara Ramadan
di DJ FM Surabaya. 4,8 di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Waktunya Meta buat pamitan Youngsters. Terima kasih banyak udah dengerin Meta dari jam 7 pagi tadi. Insya Allah kita ketemuan lagi minggu depan, jam yang sama, cara yang sama, dari jam 7 sampai dengan jam 9. Cuman di Good Weekend-nya di JFM. Selamat mudik buat kamu yang rencananya hari ini mau pulang ke kampung halaman. Hati-hati di jalan ya, semoga lancar sampai tiba di tujuan. Buat kamu yang gak bisa mudik, yang harus tetap stay di Surabaya karena ada banyak kerjaan, jangan khawatir karena di JFM bakal seharian penuh nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu kerennya. Ya, selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat liburan semua. The Ultimate Youngsters Radio. The Ultimate Youngsters Radio.